semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut gue banyak nih influencer yang bilang sekolah itu nggak penting ya. Sekolah itu nggak penting buat kamu yang bisa belajar sendiri atau punya pemahaman yang kamu doang nih bisa belajar. Pendidikan merubah nasib, merubah hidupnya. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama saya Josephine Lorraine. Dan hari ini pastinya kita kedatangan tamu spesial lagi yang pasti ngekaleng-kaleng juga guys. Dan pembahasan kita, obrolan kita hari ini bakalan seru banget sih, karena ini anak muda banget lah, Gen Z banget gitu ya. Boleh diperkenalkan tanpa berlama-lama, di sini udah ada Stephen Howard. Halo semua, kayaknya milenial kali ya. Millennials. Milenial, Yeah. 96 kan. Yeah, millennials but also Gen Z lah ya. Ya, ujung lah. Ujung. Milenial. Yeah, ujung. So, how are you? You doing good? I'm doing good, how are you? Good, I'm good. Great, kalau gitu. Ya, lagi Banyak gemukan sih saya gitu. gitu ya. Tampaknya ya. Tampaknya. Makin gak apa-apa, itu tanda kesuburan kan. Kesuburan ya? Iya, Sukses gitu yes. Baik, saya harus diet, oke. But how's life gimana? Belakangan lagi sibuk apa? Seems still the same. Jadi kan waktu itu balik Indonesia kan harusnya mikirnya masih mau jadi aktor gitu. But then peluang kerja di Indonesia ternyata lebih banyak jadi producer. And now I'm working as producer most of the time. Now I'm running my own production house. Dan ya seperti itulah ya beberapa lini bisnis saya jalankan sekarang. Oke. Ya mungkin buat yang belum tahu ya Stephen Howard ini kuliah lulusan di Beijing ya. Ya. Waktu itu di Beijing Film Academy. So 2013 I moved to Beijing. My first uni was Beijing BLCU. So I learned business and Mandarin there. Okay. And then 2016 I started my acting career. I started my acting career in 2015, tapi 2016 baru masuk sekolah film. Jadi belajar performing arts dari 2016 sampai 2020. So that moment banyak juga aktivitas sebagai aktor di Beijing. Then karena COVID, then I came back here for my dad. Karena kemarin waktu itu beliau sakit gitu ya. Then he's good now. Terus belum balik lagi karena ternyata Indonesia ya banyak hal yang bisa dikerjakan juga di Indonesia. Have potentials lah ya. Ya banyak banget ya menurut aku sekarang. But you've been working di sana kan, di Beijing waktu itu? Not as a full timer ya, karena actor itu kan kita it's a freelance job kan. Jadi once ada callingan untuk syuting atau ada film atau ada acara TV, then I will casting for it lah. Kalau misalnya aku dapet ya will work for a period of time aja sih. Oke. Ya. Yeah. Tapi kalau misalnya dibandingin nih, enakan kerja di mana sih? Di sana atau di sini? Kerja di China or di Tiongkok, it's very hectic ya. Orang-orang di sana itu kerjanya 996, pernah dengar ya? Ya. Ya di even as an actor, temen aku kemarin baru telepon dia gitu ya, temen aktor aku yang di sana, dia itu pas syuting bisa dalam satu period of time bisa ada 3 judul gitu. Jadi hari ini syuting ini harusnya besok bisa istirahat kan, tapi dia masih lanjut lagi. Jadi dia dari 2020 setelah kita tamat dia langsung mulai syuting sampai 2022 2 tahun dan drop badannya karena terlalu capek gitu loh. Jadi people there people always thought that Chinese as in maksudnya mainland Chinese itu sangat pintar atau sangat disiplin. Sebenarnya bukan disiplin karena kemauan mereka, tapi karena competition there itu very tough ya. Jadi mereka semua harus, kalau gua nggak lebih giat daripada lu, ya lu akan lebih better dari gua. Even sekarang problemnya bukan hanya jadi sukses, tapi even to survive, you work very hard gitu. Gitu sih. Iya sih, bener sih. Berarti kalau menurut lu pribadi sebagai anak muda nih ya yang baru lulus terus udah gitu bakalan mau masuk ke dunia kerja gitu kan, it's better buat cari potensi-potensi di Indonesia better than di sana. Tergantung sih ya, ini kembali lagi lu suka tinggal di mana gitu. Okay. For me now, I run business here in Indo, tapi juga gue masih back and forth ke Tiongkok gitu ya. I just came back from Shanghai last month and then sampai sekarang juga masih punya bisnis di sana.
ya coba explore you punya kemampuan aja. Coba you harus tahu lu paling bagus di apa gitu, di mana gitu. So you need to maximize you punya potential lah gitu. Oh, I see. Bener sih. Karena juga dari sana kan, kita berangkat dari tempat yang sama sebenarnya. Dan menyadari bahwa ya memang pada akhirnya di mana kita ditempatkan, di mana kita berkarya, ya disitulah kita paling bisa maksimal gitu. Ya tergantung passion juga kan, itu kan ngaruh banget. Bener sih. Tapi kalau misalnya menurut lu pribadi nih ya, melihat ini kan tahun Pilpres gitu kan, kita melihat anak muda nih, peran anak muda sendiri di dalam bagian-bagian ini gimana sih? Kan lu as content creator juga gitu kan, pasti banyak lah postingan-postingan yang beredar tentang Pilpres apa segala macam. What's your opinion about it? Menurut aku dengan adanya anak muda yang masuk ke politics itu membuat warna baru ya. Which even di dunia kerja kita bisa tahu, kita bisa found out kalau gap generation itu mindsetnya masih beda. Yes. Ya, jadi dengan adanya anak muda masuk itu menambah warna aja, dan I think it's very important gitu. In our country, which is a democracy country, harus namanya semua itu berdemokrasi gitu ya. Jadi dari pendapat golongan ini ada, dari golongan itu ada, so lalu kita cari yang mana yang paling baik untuk our country. So so I think like few of my friends sekarang juga into politics, and jujur banyak teman-teman aku yang very well known di public, tapi orang itu nggak tahu mereka sebenarnya. Contoh Verrell Bramasta gitu ya. Verrell orang tahu sebagai aktor gitu, dan banyak orang berpikir bahwa you actor, you nggak punya background di politics ya. But what I realize after being friend with him, dia itu very smart. He's so smart. He's so smart. Dia I think dari dulu juga di National Plus atau International School. Jadi we went kita ke luar kota gitu ya, kita ketemu foreigners, kita ketemu masyarakat juga. Banyak pembahasan yang menurut gua, wow, dia itu side ininya itu tidak pernah ditunjukkan ke publik. Jadi kayak gua sama dia kadang ngobrol sampai subuh gitu ya, kita akan ngebahas tentang Indonesia ini sebenarnya mau ke arah mana gitu. Anak muda ini kalau masuk ke politik bisa berperan sebagai apa gitu ya. He's an actor, dan dia punya curiosity tentang industri ini juga gitu ya. Jadi pengen membuat industrinya lebih baik lah gitu. Jadi dengan dia punya keresahan itu, I think dia masuk ke politik, it's good for the industry sih. Iya. Saya juga ngerasa hal yang sama sih. Gue tuh malah lebih ngerasa anak muda yang berani untuk terjun ke dunia politik gitu ya, itu berangkatnya bukan karena dorongan luar, tapi karena dari hati sendiri. Dan kebanyakan maksudnya yang kayak gini agak susah buat didukung, ya nggak sih? Secara nggak langsung, karena kan mengingat the gap between orang-orang yang sudah lebih tua, yang udah lebih berpengalaman dengan kita yang masih baru. Tapi passionnya kan baru juga gitu. Ya di situ kan banyak perdebatan lah gitu. Dan itu membuat gue juga kadang-kadang mikir, bisa nggak ya maksudnya anak muda tuh jadi pemimpin bangsa gitu. I think everything takes time ya. I don't see or I don't judge people by their age. Gue nggak nilai dari usia mereka. Kalau mereka mampu ya silakan saja gitu. Jadi kemampuan itu tidak didasarkan oleh umurnya. Tapi kita tahu bahwa memang apapun itu perlu proses gitu ya. Jadi kalau memang mereka matangnya lebih cepat dan mereka bisa memimpin, ya baik untuk mereka. Why not? Ya why not gitu ya. Ya tapi kalau ada yang matangnya lebih telat, and it's okay juga, ya right. Then we can see Trump juga umur berapa baru jadi presiden, and then banyak lah ya. Jadi nggak bisa kita bandingin sih. Ada orang yang terlahir sudah dari silver spoon family gitu. Ada yang harus dia struggling dulu dari setelah dia tamat sekolah dan dia struggling di umur 50 dia baru sukses atau 60.
Jadi usia buat gue sih bukan patokan, tapi tentu kematangan seseorang itu datang dari pengalaman yang lebih banyak. I see. Ini menarik banget sih sebenarnya. Karena emang dengan adanya anak muda kan ini memberikan a new color gitu kan. Iya. Dan pasti akan beda banget gitu dari kepemimpinan sebelumnya kalau ini jadi gitu kan. Menurut aku harus sih ada anak muda. Kenapa? Karena dunia sekarang itu, I'm talking from business point of view ya, karena I'm entrepreneur gitu ya. Even me aja, gue itu bisa ngerasa ketinggalan zaman. Karena sekarang kita bilang instrumen finansial, teknologi itu berkembangnya luar biasa cepat banget gitu ya. I follow TikTok dari Towin dari Tiongkok sampai sekarang udah masuk ke Indonesia. Sampai Indonesia ternyata ada peraturan berbeda dan diubah lagi. Yang gue pikir bahwa TikTok Indonesia akan seperti di Tiongkok, tapi ternyata jadi ternyata ini very cepat banget gitu loh perubahannya. Dinamikanya berubah terus kan. Jadi menurut gue dengan adanya anak muda, sebenarnya bukan dengan adanya anak muda, siapapun itu kalau dia bisa berubah terus-menerus mengikuti zaman, ya harus ada orang seperti itu gitu loh. Tapi kita pahami bahwa biasanya anak muda lebih mengikuti tren. Ya, kan kita sadar ya bahwa biasanya orang yang usia di atas kita, even my dad gitu ya, kan bilang ya kan udah nggak usia gua gitu ya, usia papa gitu ya. Harusnya udahlah kamu anak muda harus yang mengikuti zaman, bukan papa lagi kan gitu ya. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi I think dengan adanya anak muda ya lebih bagus gitu. Jadi ada variasi yang beda aja. Bener sih, dan anak muda juga cenderung lebih cepat belajar. Adaptasinya lebih cepat, iya gak sih? Ya semoga ya, tidak menjanjikan. Kalau begitu kan saya katakan bahwa yang lebih tua itu belajarnya pelan. Ya tidak juga dong. 100%. Ya. But relatively iya, karena kan juga hal baru kan. Yes. Ya pengen lebih banyak mencoba. Ya gitu sih. Tapi gini, kalau dari pandangan lu, sorry bentar nih, balikin dulu agak di sini. Nah ya, kayak gimana? Nah dari pandangan lu sebagai seorang entrepreneur and content creator gitu ya, menurut lu pemerintah tuh bisa kasih apa sih? Ya pemerintah bisa involve apa gitu untuk kalian gitu? Tentunya Bung Hatta pernah bilang ya bahwa kita don't ask, is it Bung Hatta or Abraham Lincoln? Is it I don't know. Jadi basically I've heard it's better for you. You never ask what you can give to your country, but what you never ask what your country can give you, but what you can give to your country, right? Right. So itu harus kita lakukan dulu. Tapi pemerintah di sini menurut gue juga berperan sangat-sangat penting. I work in the entertainment industry, film industry. Film industry kita lihat di Tiongkok, di Korea, itu di India, pemerintah, terutama kita bilang Korea, pemerintah sangat mendukung ya untuk industri ini berkembang. Jadi pemerintah invest a lot of money untuk penulis mereka, untuk director mereka, sekolah ke Amerika untuk belajar filmmaking. Ya, and then kita bisa lihat even Thailand itu dengan dia mau mensupport makanan Thailand ada di seluruh dunia, dia memberikan insentif kepada orang yang membuka restoran Thailand di luar negeri gitu ya. Jadi dukungan itu penting, tapi anak muda juga harus gerak. Tapi kalau anak muda gerak ataupun rakyat gerak untuk mau memajukan bangsa, pemerintah tidak mendukung, agak susah. Jadi ibaratnya ada yang gerak, tapi satu-satuan, tidak dikumpulkan untuk yuk bareng-bareng gitu. Nah, I remember this story. Jadi dulu karena gue sekolah film, gue pernah ke Hong Kong Film Festival, gue pernah ke Film Market ya gitu ya. Dan di sana Film Market itu kayak orang pameran film. Jadi kayak ada booth kayak gitu loh. Kalau lu pameran makan gitu ya, itu kayak pameran film gitu. Ada brand A, brand B, brand C gitu. Tapi mereka individual. Semua perginya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi uang perusahaan sendiri mereka pergi gitu ya. Ke Cannes juga mereka sendiri. Cuman yang di Thailand
pemerintahnya itu menggabungkan PH-PH ini ke satu booth yang super gede. Oke. Jadi di dalam satu misalnya booth Thailand gitu ya, itu akan ada misalnya 10 PH yang jualan film beda-beda. Nah dengan ini mereka mendukung perfilman mereka untuk lebih maju gitu loh. Pemerintahnya ngatur nih, yaudah ya lu ada 10 PH kita gabungin, kita ikutan ini ya, ikutan bazar atau ikutan pameran di Hong Kong gitu ya. Dan mungkin ini duit pameran ini mungkin dari pemerintah. Oke. Mungkin ya, I don't know ya. Tapi akhirnya pas gue masuk ke sana, ini film ternyata ada PH ini jualan artis ini. Beda lagi nih, sebelahnya beda lagi, tapi satu booth gitu loh. Jadi untuk organize ini I think very important sih. Very important. Lebih di-notice soalnya kalau kayak gitu kan ya. Lebih di-notice dan rasa kesatuannya itu lebih terasa. Iya, lebih terasa gitu loh. Jadi kita berangkatnya as a rombongan. Kita mewakilin Indonesia gitu, bukan gua mewakilin perusahaan gua gitu loh. Yes. Jadi tadi gua bilang kan, kalau kita sudah punya film bagus, tapi kita tidak punya komunitas yang bagus ataupun pemerintah yang mendukung supaya komunitasnya lebih bagus, ya bisa, tapi ya satuan, nggak bisa bareng-bareng gitu loh. Jadi it's not systemized gitu. I see. I feel ini very important sih sebenarnya ya, tentang dunia-dunia perfilman, dan karena gue juga berangkat dari sana, because kita tahu lah dunia perfilman dan entertainment ini udah kayak senjata sebenarnya, secara nggak langsung, benar gak sih? Karena kita kan punya berbagai macam budaya dan berbagai macam keunikan dari bangsa kita yang bisa sebenarnya kita taruh di situ, dan itu bisa menjadi sebuah nilai tambah gitu loh. Indonesia bisa dikenal di mancanegara as Indonesia, bukan cuma dikenal sebagai Bali. Gitu kan. Dan menurut gue ini penting banget sih gitu. Dan menurut lu gimana nih mengefektifkan caranya supaya bisa kayak ada nggak gagasan lu gitu yang kayak ini bisa nih kayaknya kalau misalnya kita bawa budaya Indonesia gitu di dalam film untuk keluar negeri atau kemana gitu. Mungkin kalau to be very specific, it's not my part because it's not. I'm not from the government, ya kan. I'm not in this expertise untuk say this kalau ya. Tapi kalau boleh sharing ya, sharing aja gitu. I think ya kayak tadi aku bilang gitu. Jadi ada pameran, ada event sekolah, ada Indonesia menurut aku harus mengirimkan misalnya produser-produser bagusnya, director bagusnya, writer bagusnya untuk belajar gitu loh di sana. Jadi teman aku, Janice Angelica, dia baru menang di Korea kalau nggak salah as a writer, atau dia dapat penghargaan. Oh, yang kemarin ya? Janice dari jadi tapi dia perorangan gitu. Jadi dia daftar perorangan gitu ya. Mungkin sekarang pemerintah sudah mencoba menggabungkan ya. Sudah I think udah mulai lah ya. Tapi ya mungkin diteruskan atau ditingkatin lagi skalanya gitu. I think itu sih karena we know Indonesia terkadang misalnya this year udah jalanin programnya dan tahun depan nggak ada lagi programnya gitu. Jadi orang bilang kalau nge-gym aja lu nggak bisa hari ini nge-gym besok nge-gym, ya kapan jadi badannya gitu ya. Jadi I think it's like konsistensi. Iya bener sih, karena waktu di Korea juga gitu ya, I was there gitu in Busan Film Festival, dan there's a lot of Indonesian movies actually di sana, dan itu bagus-bagus banget gitu. Dan respon dari orang-orang luar yang nonton pun it's very positive, and they love Indonesian culture actually, but mereka nggak tahu gitu gimana caranya supaya bisa kenal sama culture-nya kita. Dan ini yang jadi sebuah pertanyaan sih kemarin waktu di sana. Makanya kalau memang dengan cara mempersatukan, I think it's gonna be a great idea sih, gitu. Karena bisa ngebawa bukan not just as the director or producer atau PH-nya doang, tapi as Indonesia gitu. Ya. Sebenarnya pemerintah udah ngelakuin itu sih. Cuman di bidang menurut yang pernah aku lihat itu di bidang pariwisata. Jadi jadi banyak tour biasa digabungin terus satu booth gitu loh. Jadi boothnya Wonderful Indonesia biasa ada banyak tour gitu ya. Nah ini yang di film menurut aku belum ada. Sana. Jadi ya semoga lah ke depannya in the short future lah ya, in the new future lah ya. Ya hopefully ya. Hopefully. Oke.
But apa sih harapan you mungkin buat ke depan gitu, buat pemerintahan kita ke depan dan buat dunia perfilman kita, kebudayaan kita gitu, ada nggak yang mau disampaikan? Mungkin boleh lebih banyak berkomunikasi aja sih dengan pekerja di industri ini gitu. Jadi keresahannya didengarkan sehingga cari jalan tengah, titik tengah untuk sama-sama berkolaborasi gitu. I think karena Indonesia sebenarnya ya banyak talenta yang keren-keren gitu yang memang udah studi ke luar negeri, tapi ketika pulang ke Indonesia chance-nya malah semakin sedikit. Jadi I think jadi I think bukan kita bilang sekolah di luar negeri itu lebih keren daripada sekolah di Indonesia, enggak gitu. Justru anak-anak yang sudah sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri itu harus bekerja sama. Jadi sama-sama find the middle ground untuk mereka sama-sama berkembang bareng gitu, brainstorm bareng untuk gimana supaya industrinya lebih baik sih. Gitu sih. Oke. Nah mungkin ini kita balik lagi ya ke film nih, karena ada pertanyaan nih dari Bapak produser. Bilang kali ya, dampak film menurut lu tuh gimana sih buat baik di Indonesia dan di luar negeri gitu, as in Indonesian movies? Film media adalah platform untuk share news gitu ya, and it's the most powerful media ya. Jadi baik film, baik media berita, baik semua itu ya, kita bisa lihat, kita tahu semua, kita tahu Money Heist dari Spanyol, kita tahu Parasite dari Korea, kita tahu it's a Thai movie, I forget the English name. Tian Cai Chiang yang dia tulis contekan dan ujian itu. Bad Genius. Bad Genius, right? Jadi kita tahu dari Thailand gitu ya. Jadi kita tahu negaranya karena film terlalu keren gitu. Ya, jadi I've never been to Spain, dan aku nggak tahu negaranya bagaimana, industri filmnya bagaimana, tapi pas Money Heist keluar, wow, gitu ya. Jadi and also we know Korea dari habit dia makan ramen, ayam goreng dan soju gitu ya. It made people here in Indo itu kalau udah Sabtu nyarinya soju sama ayam goreng gitu loh. Jadi nasi Padang is very nice, tapi orang nggak tahu nasi Padang. God, that's right. Make a film dan nasi Padang di filmnya gitu loh. Jadi itu kayak keren banget gitu ya. Jadi I think semoga ya dengan itu tadi, dengan adanya organize yang baik, ini diorganize dengan baik, kita bisa membawa film ini ke luar gitu. Apalagi sekarang ada platform OTT yang bisa streaming worldwide. Jadi dengan adanya itu, kita kalau mempunyai quality yang bagus, pemerintah support, kita bisa memiliki jalan pintas untuk lebih cepat dikenal gitu. Jadi memang sekarang internet dengan ada digital, kita tahu Rich Brian, kita tahu Nicky itu karena internet sekarang viral seluruh dunia gitu ya. Temen aku Chris Andrian juga karena Spotify sekarang dia punya pendengar 180 negara karena juga pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi dengan adanya digitalisasi ini bisa lebih cepat. Jadi harapannya dengan adanya OTT ini, kita punya film itu bisa lebih cepat dikenal di dunia. I see. Itu sih. Dan ini juga gue ngerasanya ya, kalau kita dikenal di dunia juga ya, itu bakal menambah rasa nasionalis kita juga gak sih? It's a pride, man. It's a pride. Bangga banget gitu loh rasanya bisa dikenal, bisa diketahui banyak orang gitu, dan kayak this is our country gitu loh. Kita berbangga diri gitu. Agree banget. All kita lihat dari Tiongkok sendiri, Korea sendiri, mereka bangga banget sekarang sama produksi film mereka karena kualitasnya juga bagus dan itu juga diketahui worldwide. Kayak Washington, like it's very they're very proud of it gitu. Bener sih.
Dan bahasa mereka pun juga akhirnya dikenal. Oh iya. Iya. Korea banyak. Korea banyak banget. Sekarang kalau orang ngomong annyeonghaseyo juga semua orang tahu itu artinya apa gitu kan. Sama Chinese juga gitu sih, orang ngomong xie juga semua orang tahu itu artinya apa gitu kan. Sekarang China masih fokus di dalam negara dulu, dalam negeri mereka dulu, belum ekspansi keluar. Karena mereka mau, I think it's a very Chinese style lah ya. Yang dimana mereka mau dalamnya mereka bagusin dulu, benar-benar bagus baru mereka ekspansi keluar. I think it's like that lah. I think juga karena dia negara besar sih. Karena kayak kita juga gitu, kita kan juga negara besar gitu. But Korea maksudnya mereka kan negara yang terbilang secara luas wilayah, penduduk gampang untuk diatur gitu. Ya begitulah ya. Dan menurut lo nih untuk Indonesia maju itu tuh seperti apa sih buat kedepannya Indonesia maju? Indonesia maju, I think the very important is semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Okay. For me, dalam bahasa Mandarin ada namanya "caipianming", yang artinya pendidikan merubah nasib, merubah hidup. Dan gua percaya hal itu. I was raised in a good family. Gua dikasih pendidikan yang baik. Gua puji Tuhan punya kesempatan untuk studi ke luar negeri. Dan setelah gua balik ke Indonesia, I start semua dari nol. Tidak ada, jadi kalau orang bilang kayak you punya papa kan orang kaya, jadi you privilege family lah. Gue punya privilege untuk bisa studi ke luar negeri. Tapi gue balik ke Indonesia, bisnis gue itu dimulai dari 0 rupiah. Nah, jadi semua yang gue dapat itu karena dulu gue freelance ini itu, dan gue punya modal ya. But also semua yang gue mulai itu dari nol dan karena pendidikan yang gue ambil, sehingga itu makes money for me. Jadi for me pendidikan itu sangat penting. Jadi semoga lah di Indonesia kita punya budaya untuk harus setiap hari belajar, harus setiap hari mau maju lagi, supaya lebih baik lagi. Karena dengan adanya Indonesia yang seperti itu, nanti misalnya tadi kita jadi lebih kompetitif. Lu maju, gue mau maju, jadi sama-sama maju gitu loh. Jangan lu maju, gue sire. Ya udahlah dia maju kan, ya kan nggak gitu ya. Jadi sama-sama harus maju gitu. I see. Berarti Indonesia maju itu bisa dibilang lewat pendidikan. Lalu dengan media yang juga banyak memposting tentang itu juga, it's gonna be a great effect gitu ya. Tiongkok juga seperti itu. Tiongkok itu ceritanya selalu begini. Yang dibawa itu selalu anak ini, anak pedesaan. Dia giat sekolah, dia dapat beasiswa S1 di Tsinghua. Tsinghua itu kayak UI-nya atau UGM-nya Indonesia. Lalu setelah itu dia tamat dengan I don't know what they call it, hasil GPA yang bagus, IPK yang bagus, and then mereka di offer di perusahaan bagus. Dan mereka setelah kerja mereka di offer lagi untuk S2. Ya, jadi menurut gue banyak nih influencer yang bilang sekolah itu nggak penting ya. Sekolah itu nggak penting buat kamu yang bisa belajar sendiri atau punya pemahaman yang kamu doang nih bisa belajar. Tapi buat kebanyakan orang itu tidak, mereka nggak punya knowledge atau nggak punya kesadaran seperti itu gitu loh. Jadi harus melalui sekolah ini gitu loh. Kalau lu sekolah, menurut gua, kalau lu punya pendidikan, minimal lu nggak kelaparan dulu. Nah itu, kalau lu bilang sukses atau enggak itu bonus lah, ya. Tapi you minimal you punya pendidikan, you nggak lapar, you tahu mempunyai cara, punya mindset yang lebih baik. Menurut gua sih gitu ya. I see. Mungkin last nih sebelum kita closing, ada nggak yang mau disampaikan ke kawan muda gitu di yang nonton podcast kita? Selalu mau belajar, selalu mau upgrade diri, selalu this is very important. Selalu lihat hal positif dari orang lain dan belajar dari hal positif itu dan kembangin diri kamu. Jadi
I always do that gitu ya. Jadi misalnya kamu punya keberanian untuk melakukan podcast ini. Wih keren ya, gimana ya? Kok dia bisa nih? Karena teman-teman yang di sini mungkin nggak tahu ya, mungkin dia pas gue kenal tuh masih di kuliah gitu ya, tiba-tiba dia udah duduk jadi podcaster gitu ya. Jadi kan ini jumpingnya banyak gitu. Kita bukan lihat kok dia emang dia punya skill, emang dia enggak, tapi kok bisa ya? Gue pengen dong belajar. Dia berani loh, belajar keberanian dia, belajar public speaking dia. Oke, gue pasti bisa gitu. Jadi bukan kita sirik teman-teman gitu sih. Bukan julid ya. Jadi sirik atau julid ya itulah ya, julid lah ya. Bukan julid ya. Dia pasti ini tidak teman-teman. Tidak. Kalau bahasa anak sekarang nyinyir. Oke, gitu ya. Atau nyinyir. Ya gitu ya. For me it's like that sih. Nice. Always see positive side of a people and then learn from them. Betul sih. Gue juga setuju banget karena when you never learn dari orang lain, ya you're gonna learn the hard way gitu loh, by doing that by yourself gitu. Yeah. Dan menurut gue jujur itu bukan jalan terbaik. Karena kalau lu bisa nyontoh dan mengambil yang sudah terjadi, kenapa lu harus mengalaminya sendiri? Gitu kan. Agree. Ya begitulah. Okay, close the podcast. Ini menarik banget sih. Thank you banget udah datang di sini. Terima kasih sudah berbincang-bincang sama kita. Sukses terus mungkin buat PH lo ke depan dan apapun yang Coach Steven kerjain sekarang. Siapa tahu ntar ke depan kita bisa kolaborasi lagi yang lain lagi gitu kan. Gitu. Jadi terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah nyaksiin podcast ini. Sampai ketemu lagi di Rumah Indonesia Maju selanjutnya. Salam Indonesia Maju. Bye.